Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya, yaitu DTM Autolet ya. Hari ini saya sempatkan karena saya ada barang baru yang lagi ramai mungkin ya dari AES, yaitu biled ya. Biled projector, yaitu AES Experience. Dan di sini ini adalah masih baru ya. Di sini upgrade-nya sudah naik 5 watt daripada yang Turbo SE 55 watt ya. Cuma naik 5 watt, tapi harusnya sih ini nggak terlalu signifikan ya. Untuk in-nya sendiri masih di 2,5 in, sama kayak kemarin yang waktu AES Turbo SE ya, masih sama. Terus di sini tulisannya masih sama, cuman di sini ada hologram ya dibanding dengan Turbo SE yang kemarin. Ini langsung kemasannya isi 2. Dan di sini ada barcode. Ada barcode di sini ya. Terus untuk kemasannya ini hologram, full hologram ya untuk kemasannya. Dan sini full S di Jakarta, Indonesia ya. Ini sepasang untuk harga sepasang, dan ini flat. Oke, hari ini rencananya saya mau lihat wattrio, terus lihat dalamannya ya. Meskipun itu harus buka segel, tapi saya akan lihat dalamannya seperti apa. Dan di sini sudah ada apa nih? Oh, IATF, terus ada ISO 9001 dan sertifikasi DOT ya. Kita buka dulu untuk AES-nya. Nah, ini simpan dulu ya. Ini kemasan seperti biasa. Di sini kita dapatkan 2 piece, terus solenoid, kabel untuk konektor. Nah, ini konektor ya, konektor kabel. Di sini biletnya sendiri, dan di sini hampir sama kayak Turbo SE ya. Di sini masih sama Turbo SE, cuman di sini sudah ada ini apa untuk pelepasan ini ya. Cuman kalau Turbo SE dia enggak, sama kayak WST, bentuknya sama semua. Oke, ini kita dapatkan lagi, satu lagi kita dapatkan 2 ya. Ini kita simpulkan dulu karena kita akan fokus untuk ke pengaturan cahayanya ya, seperti apa untuk cahayanya. Dan ini saya ada yang flat ya, nggak tahu kalau yang RHD ada apa enggak. Saya beli yang flat, saya keluarkan 1 dan saya akan bungkus kembali. Kita simpan sini aja. Nah, ini dia, kita buka. Hampir sama kayak yang turbo ini ya, hampir sama kayak turbo Turbo SE kemarin, cuman di sini udah ada barcode ya. Sudah ada barcode di sini. Mana ada barcode nih? Nah, ini barcode, sudah ada barcode. Dan mungkin gara-gara kemarin si AES yang Turbo SE itu banyak yang rame ya, karena banyak produknya yang palsu, katanya yang KW. Jadi dia di barcodein di sini. Tapi kalau barcode semacam ini bisa dibikin aja ya. Kalau ada orang yang punya mesin marking ya dan punya data barcode ininya ya, bisa. Tapi nggak tahu juga. Tapi ini asli dari AES, dan ini ada stiker untuk garansi. Bowelnya nanti kita buka. Ini bowelnya bowel atas atau bowel bawah, atau hanya casing aja. Dan ini casingnya juga casing apa, nanti kita bakal tahu ya. Ini full untuk apa ininya nih, baut-bautnya di inian ya. Untuk baut-bautnya di apa, di L bintang. Kabel juga masih sama. Untuk selain juga masih sama, dan ini juga masih sama ya. Untuk lensa mungkin juga sama. Oh, beda. Dia di sini ada soakan ternyata, dan di sini ada AES nih. Kalian lihat ya, ada AES di sini nih. Dan saya lihat ini dari dalam, bawalnya itu atas sama bawah itu terpisah ya. Dan ini yang depan kayaknya ini heatsink atau dari plastik, nanti kita lihat nih dari dalam. Tapi si solenoidnya masih sama kayak AES Turbo SE ya, Turbo SE banget nih. Kipas juga sama. Dan di sini saya ada untuk perbandingan, yaitu all weather ya. Nah, ini all weather nih, coba kita lihat sama nggak sih ya. Sama ya, ternyata sama. Di sini nggak ada beda.
untuk depannya, untuk solenoid, terus untuk chip yang dipakai, terus untuk belakang, dan ini untuk bodinya sama. Mungkin ini hanya upgrade aja, dan pemasangannya ada heatsink di sini ya. Nah, ini ada yang turbo SE yang all weather ya. Nah, ini all weather. Untuk wattnya sendiri dia di 60 watt ya. Di 60 watt nih. Apakah benar di 60 watt? Keren banget ya. 60 watt. Nanti kita akan tes cahayanya untuk di luar. Cuman ini ada sedikit kayak glare gitu ya. Kayak glare-nya lumayan tajam. Lumayan keluar, lumayan banyak ya glare-nya. Dan di sini kita lihat wattnya sendiri di 48 watt ya. Oke, di 48 watt. Dan saya juga ada driver AS yang lama. Nih, driver AS Turbo SE yang lama seperti ini. Ini untuk Turbo SE-nya ya. Yang lama, apakah sama untuk yang bagian belakang? Yang bagian untuk si AS Experience ini? Apa sih yang bikin AS Experience ini menjadi beda? Apa karena wattnya atau apa? Ya, nanti kita lihat dalamnya ya. Kita bongkar dalamnya. Oke, sudah cukup ya. Kita matikan. Nah, jadi saya akan compare dengan yang ini aja ya, karena saya nggak ada turbo SE nya sama sekali, nggak ada. Jangan saya compare dengan ini, dengan yang all weather ya. Dan pertama-tama saya akan buka dari bagian bowel ya. Saya akan buka di bagian bowel seperti apa. Oke, kita buka. Meskipun ini baru, nggak apa-apa lah, saya bongkar ya. Untuk kalian yang pengen tahu experience-nya si AS ini. Oke, ada ring satu. Nggak tahu, cuman ada ring satu doang ringnya. Sini nggak ada lagi ya ringnya. Apa buat apa? Saya juga nggak paham nih. Buat apa nih ringnya satu? Dan ini saya coba untuk masukkan di sini. Ternyata sama. Untuk bodinya sama ya. Bodi si biletnya sama. Untuk lubang baut juga sama. Nah, ini sama. Berarti ini kemungkinan frame-nya juga yang lama ya, cuman dia ganti lensa aja. Ganti lensa. Untuk frame biletnya sama semua ya. Sama yang Turbo SE, Experience, sama yang all weather kemungkinan sama ya. Untuk kipas biletnya juga nggak ada bedanya. Jadi saya dengar untuk suara kipasnya juga, ngiungnya juga sama ya. Dan ini untuk bagian dalam, apakah ada perubahan? Dan ternyata sedikit perubahan di AS yang Turbo SE ini. Bowelnya agak ke bawah ya. Bowelnya agak ke bawah, dan ini dia agak ke atas. Ya, agak ke atas ya. Dia rongganya lebih besar, dan ini rongganya lebih kecil ya. Nah, ini seperti ini. Untuk body-body semua sama. Dan sepertinya untuk drivernya pun sama, hanya ada penambahan watt aja ya. Nah, ini untuk solenoid sama, baut-baut sama. Kemungkinan ini hanya upgrade di tenaganya saja, di powernya aja ya. Kita lihat juga untuk di chipnya ya. Dan ini yang tadi saya bilang, ini adalah metal. Ini metal nih. Tapi di sini kayaknya ada buat ini ya. Kalau saya lihat di sini kayak khusus untuk, kalian tahu nggak sih yang AES laser ya? Mungkin di sini untuk laser ya, dan di sini juga metal nih. Mungkin di sini untuk yang laser ya, untuk yang Turbo SE laser ya, yang pakai laser yang kemarin-kemarin tuh. Nah, mungkin ya. Oke, sudah. Terus saya coba bongkar untuk yang ini ya. Tapi ini sayang banget segelnya, tapi nggak apa-apa, saya buka. Buat kalian saya buka untuk segel. Nah, ini. Tapi nggak saya rusak ya. Ini saya buka dulu. Ya, sobek. Nah, nggak apa-apa. Untuk segelnya nggak apa-apa, saya masukkan di sini aja. Karena saya juga
bisa memperbaiki. Jadi kalau misalkan rusak saya perbaiki aja, nggak usah klaim garansi gitu. Ini untuk di baut-bautnya, yaitu baut-bautnya baut L bintang ya, baut L bintang. Sebentar. Nah, ini saya sudah dapat. Apalagi bongkar-bongkar nih, diliatin sama subscriber kan, sama yang nonton. Udah tahu dalamannya ice experience seperti ini kan. Oh iya, jangan lupa subscribe ya, dan tonton video saya yang lainnya. Saya ada banyak video di TikTok, saya juga banyak untuk upgrade watt, terus perbaikan ya, dan untuk pembuatan alat-alat lainnya juga ada ya. Dan ini sudah saya buka, coba saya buka dulu ya, hati-hati. Oh, bawalnya kayaknya masih sama. Nah, ini sepertinya metal ya, dan saya tahu kenapa ini harus dipasangin di atasnya seperti ini, mungkin untuk mencegah panas dari bowel ini. Jadi mungkin nanti tersalur ke sini ya, mungkin nanti tersalur ke yang atas ini. Jadi ini adalah sebagai fungsinya sebagai heatsink ya. Nah, ini iya, ini metal nih. Nah, kalian dengar sendiri, ini metal ya, ini metal bener. Berarti ini kalau misalkan itu berarti ini yang buat turbo SE laser kayaknya, turbo laser ya, yang S laser itu. Terus untuk bowelnya sendiri, nah ini untuk bowelnya sendiri kayaknya masih sama dengan yang lama. Kayaknya lama ya, kayaknya sama nih. Ini saya taruh dulu. Mungkin ini juga salah pasang nih. Oh iya, berarti dia nggak terlalu ke bawah ya, berarti dia benar nih. Ini ada yang buat bawahnya, ini saya salah pasang. Nah, ini buat yang bawah, ini buat yang atas. Nah, ini ternyata chipnya masih sama aja seperti ini, chipnya sama ya. Untuk chipnya di berapa ini, 7070 kalau nggak salah, ini 7070 di 60 watt ya. Oh iya benar, 7079 volt, ini sama. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya punya driver AS yang lama, yaitu ini. Coba kalian bandingkan aja apa yang beda dari sini. Sama ya, sama ya, sama sekali, sama ini sama ya. Untuk kapasitor, terus untuk MOSFET, kemungkinan dia di sini yang beda, di IC linear dan di IC pembangkit arus ya. Sini nih, si MOSFET ini nih yang 6 kaki. Nah, ini yang pasti beda nih, ini pasti nih beda. Cuman di sini dia pakai yang 45N06. 45N06 sama, cuma kapasitas ampernya dia lebih di 40 ampere, jadi nggak masalah. Kemungkinan dia upgrade di chip seperti ini, atau mungkin di kapasitor, di resistor ya. Biasanya di resistor dia ada beda, R nya 180. Oh sama, kemungkinan di sini di resistor ini ya, apa di pembangkit linear ini, pembangkit arusnya ya. Nah, ini di IC yang sini, yang 3 ini, yang 3 kaki kiri kanan jadi 6. Nah, ini kemungkinan berbedanya di sini, karena ini akan memasukkan voltase yang lebih. Jadi di sini akan menimbulkan sebuah voltase yang tinggi, dan untuk tekanannya sendiri menjadi ampere ya. Jadi ampernya ini lebih besar, makanya di 60 watt. Dan untuk drivernya sendiri ini masih sama, nggak ada beda, masih sama ya. Untuk yang turbo SE yang all weather, terus all weather beda, dia di sini beda, di drivernya beda ya. Ini sama kayak turbo SE. Ini untuk silinder juga masih sama, ini juga masih sama nih. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung selera kalian untuk
penikmat billet ya. Jadi saya di sini hanya compare aja dengan yang lama, yaitu saya punya driver yang lama ya, seperti ini. Ini ada driver lamanya dan itu sangat persis. Dan Ice Experience ini jadi udah ada sebuah upgrade ya. Jadi upgrade-nya itu di sektor watt, mungkin dia naik 5 watt. Nggak terlalu besar, cuma signifikan. Nggak terlalu signifikan juga sih. Di 60 watt ya. Tapi tadi di sini aktualnya cuma 48 watt. Apa ini yang udah mulai kacau atau apa? Saya juga nggak paham. Tapi terdeteksinya dia di berapa watt tadi? Di 48 ya. Terus upgrade-nya ada di sini juga nih. Di heatsink yang bagian belakang. Heatsink bagian belakang ini ya berfungsi juga sih. Kalau menurut saya sih berfungsi. Ini berfungsi banget. Untuk yang bagian belakangnya ini berfungsi banget. Karena untuk mendinginkan sih bowel ya. Karena kasus-kasus kemarin banyak yang ininya pada gosong. Jadi mungkin si AES ini menambahkan sebuah heatsink untuk upgrade experience ketika itu dapat dipakai di 60 watt. Jadi harus ditambah sebuah pendingin seperti ini ya. Ini juga sangat berguna. Terus di sini nggak ada untuk aliran kipas untuk ke atas, nggak ada. Jadi kipasnya masih tetap di bawah ya. Dan di sini masih kelihatan sama. Di sebelah kanan saya adalah yang Turbo SE All Weather dan sini adalah Turbo SE yang Turbo Experience, maaf. Turbo SE upgrade ya. Dan sesuai dengan namanya di situ adalah Turbo SE upgrade projector lens billet ya, 2,5 in, hampir sama dengan yang Turbo SE. Nah, seperti itu. Untuk tes cahayanya sendiri, saya akan tes di luar ya. Saya akan tes di luar seperti apa untuk cahayanya. Berarti ini saya lanjut untuk merakitnya dulu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk di posisi malam hari seperti ini ya. Ini nggak terlalu gelap, ini masih agak terang. Jadi si Ice Experience ini akan saya nyalakan dan kalian akan lihat sendiri ya seperti apa untuk cahayanya. Nah ini, nih. Dan ini untuk high beamnya. Nih, untuk high beam seperti ini ya. Dan ini lumayan untuk cahayanya sendiri. Ini mirip-mirip ke Turbo SE ya. Jadi ini mirip-mirip ke Turbo SE dan untuk cahayanya pun mirip-mirip Turbo SE, cuman ada peningkatan sedikit. Jadi lebih agak terang dari yang Turbo SE. Mungkin itu tadi karena ada peningkatan cahaya 5 wattnya ya. Nah ini jadi seperti ini. Ini untuk cahayanya. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk sebelah sini ya. Untuk cahayanya sendiri. Ini dalam keadaan cahaya full ya. Ada cahaya lampu. Nah ini. Untuk cahaya lampunya ada. Ini seperti ini ya. Nah ini, terang banget ini. Terang ya. Lumayan terang juga. Dan untuk bawahnya cut off-nya sangat rapi ya. Karena si AES ini emang cut off-nya rapi banget ya. Tuh, sampai ke ujung sana masih terlihat ya. Nah ini jadi lumayan nih. Harganya juga nggak terlalu mahal ya, hampir mirip-mirip sama dengan yang AES Turbo SE ya. Nah ini untuk pencahayaannya di luar seperti ini. Nah ini untuk hasil cahayanya bagus banget ya. Tuh bagus sekali. Nah jadi intinya itu ini ya, Turbo SE upgrade sama dengan yang di apa sih namanya kalau kayak gini, moto ya, bukan moto ya, jadi slogan ya, Turbo SE upgrade ya, upgrade-nya cuma 5 watt dengan kualitas yang sama, dengan upgrade yang tidak terlalu tinggi ya kalau menurut saya. Jadi ini sesuatu pertimbangan untuk memilih antara Turbo SE yang upgrade ini atau mungkin ke Turbo Gen 2 ya, atau mungkin ke F1 sekaligus. Jadi ini adalah sebuah pertimbangan buat kalian. Jadi kalau menurut saya ini lebih bagus dari Turbo SE, memiliki beberapa kelebihan ya, yaitu si heatsink belakang sudah ditambahkan dengan sebuah
apa si bowel udah tambahkan dengan sebuah heatsink, meskipun itu saya sendiri juga ngelihatnya ini kayaknya nggak terlalu rapat ya, nggak terlalu rapat dengan ininya, dengan apa si bowel ya. Jadi untuk panas pun mungkin nggak terlalu tersalur cepat ya, tapi ini udah lumayan cepat untuk tersalur ya. Nah, untuk video kali ini si mirip-mirip billet ini si Turbo SE, mungkin saya bilang Turbo SE series ya, SE yang 30 apa, SE yang 3 mode nih, yang all weather, terus yang SE experience dan SE yang 55 watt ya. Semuanya sama aja untuk dari komponen, dari bodinya dan dari watt beda dikit. Untuk lensanya si SE upgrade ini, yaitu si experience ini, dia sudah punya satu logo di ininya ya. Jadi gak banyak jauh perbedaan. Yang perbedaan signifikan adalah berada di lensa dan berada di pendingin bowel ya. Dan ini sebuah inovasi terbaru mungkin dari AES, tambahin bowel seperti ini ya. Pendingin bowel yang meskipun itu nggak rapat banget ke bowelnya, tapi itu mungkin bisa mengurangi sedikit pelepasan panasnya gitu. Jadi lebih meningkatkan pelepasan panas keluar ya dibandingkan dengan plastik. Jadi heatsink aluminium ini lebih bagus ya untuk pelepasan panasnya. Jadi intinya ini adalah Turbo SE yang di upgrade sedemikian rupa dan ditambahkan untuk pelengkap-pelengkap lain dan ditambahkan sedikit polesan ya di beberapa sisi. Nah itu oke, jadi kalian kalau misalkan membeli Turbo SE, kalian sudah tahu, dan untuk dalamannya sudah saya kupas tuntas ya. Untuk drivernya, mata LED-nya semuanya sudah saya kupas tuntas. Untuk body ininya pun saya sudah kupas tuntas, dan beberapa kemiripan dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu all weather dan yang SE 55 watt. Dan itu nanti tergantung pilihan kalian lagi untuk memilih billet yang mana yang kalian ingin dari yang SE series ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, dan jangan lupa tonton video saya lainnya karena banyak video menarik dari channel ini ya yang untuk kalian tonton, di antaranya perbaikan dan lainnya ya. Oke, untuk video kali ini saya cukup untuk menyampaikannya, dan sampai jumpa di lain kali untuk video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.